Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman YouTube, selamat bertemu kembali di Mesin Waktu Channel. Kali ini saya mau berbagi tips ringan buat keluarga mesin RC series RC100, RC110. Apa yang mau saya bagikan pengalamannya kali ini adalah buat jalur pompa oli. Ntar dulu. Buat jalur pompa oli buat temen-temen yang yang udah nggak pakai pompa oli. Maksudnya pompa oli otomatisnya tuh udah dicopot. Jadi pure oli samping itu dicampur di tangki sama bahan bakar atau bensin. Jadi di sini saya buat jalurnya. Ini crankcase bawaan Suzuki RC. Ini saya ini Suzuki Crystal. Bisa diterapkan di semua Suzuki RC series. Jadi buat jalur oli sampingnya itu kita bawaannya dulu dah. Bawaan dari pabrikan itu dari sini ya, dari pompa oli. Pompa oli di sini, ini ada selang kecil ke atas. Dia masuknya di sini sama di sini. Dia kan ada nepelnya nih. Dia masuk ke sini selang. Itu bawaan pabrikan. Dia masuknya lewat sini sama lewat sini. Itu dengan dengan patokan itu si pompa olinya itu masih aktif. Sekarang ini saya modifikasi dan saya berbagi pengalaman buat teman-teman subscriber semua. Oh, yang baru gabung tolong bantu subscribe, yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Nah, ini teman-teman. Jadi saya buatkan jalur olinya di sini sama di sini. Kenapa begitu? Karena kan kita udah nggak pakai pompa oli. Jadi oli samping sama bensin tuh langsung dicampur di tangki. Jadi saya buatkan di sini. Nah, nantinya buat area ini dipampet atau ditutup. Kalau saya biasanya pakai lem porting. Kalau nggak ada lem porting, teman-teman juga bisa itu pakai lem besi. Lem besi itu lem Dexton yang hitam sama putih dicampur, lem 2 komponen. Ini di sini sama di sini nih saya pampet, saya tutup rapat. Jadi nanti masuknya oli samping ini pelumasannya ke sini. Ini pelumasannya kan kalau Suzuki dia ke bearing, karena di depan ini nggak ada. Beda sama F1 ZR kan dia di sini sama di sini. Nah, kalau mau ngelemnya ntar dulu gimana nih ngejelasinnya. Jadi itu kita bor dulu dah. Ilustrasinya seperti ini. Jadi ini saya bor. Ini pakai mata bor. Ukurannya mana nih? Ukurannya 4 mm. Saya bor. Cuma saya ngebornya agak miring gini nih teman-teman. Tuh. Ngebornya agak miring. Sebentar. Tuh, ngebornya agak miring. Saya bor sampai tembus ke sini, ke lubang ini sama lubang ini, tembusin seret. Tapi awas, hati-hati diintip dulu, jangan sampai bablas. Terus finishing akhirnya saya tuner pakai yang ini, mata tumpul tuner besar. Jadinya seperti ini kalau didekati. Nah, dia jalurnya kemana? Kita belah dulu rengkesnya. Saya lagi ngeset rasio nih. Kalau ini jalur olinya di sini teman-teman. Aduh, sebentar saya ganti
posisi silo matahari. Jadi ini jalur pompa, jalur oli, pelumasan oli ke bearing ke sini ditembusnya tuh. Makanya saya pokoknya ya teman-teman pasti udahlah secara logika dia ke sini tuh. Oli sampingnya. Sekarang ini kita pampet, kita tutup pakai lem porting saja. Sama yang sebelah mana nih? Sebelah area kopling pun sama. Tapi ini nggak bisa ditusuk, lubangnya kecil. Bisa tuh nih. Bolong, kita tinggal sini. Dah. Jadi fungsinya apa teman-teman? Pelumasan pada Suzuki itu kalau bawaan pabrik yang dia bagus langsung ke bearing sini, karya bearing. Makanya generasi Suzuki RC series itu terkenal bearing keruk asnya itu lebih awet. Nah kalau kita nggak pakai pompa oli, terus kita nggak bikin jalur pompa oli, rata-rata bearingnya cepat kena kalau memang benar-benar buat harian, karena pelumasannya dari karburator intake tuh langsung ke sini tuh. Yang bagus sih sebenarnya bearing itu juga kebagian buat pelumasan, makanya saya buatkan di sini. Kalau Evan ZR di sini, Racing di sini, Ninja itu agak ke sini ya, di atas. Ya hampir-hampir ini dah ngikutin kayak Ninja ini, cuma beda bentuknya aja. Ninja 150. Biar pelumasannya maksimal, saya pengen bearingnya awet juga. Terus gimana? Kita pasang dulu dah. Biar kita ngejelasin buat cara ngelemnya ntar. Ntar dulu teman-teman, susah. Gitu. Saya atur kameranya dulu, kita turunin sebentar, mohon maaf. Malah letoy begini. Nah ini sudah terlihat jelas. Jadi kita kalau mau nutup jalur olinya, pentolan ini masih bisa, kalau ada dua pilihan, ini bisa dipasang, tapi ntar ini ditutup selang kecil. Kalau yang ini mah nggak bisa, ini bisa di manifold tuh, kalau intake standar bisa. Sama metodenya, pasang nipple ini, kasih selangnya dipampet. Nah kalau saya lebih suka kalau ininya saya lem porting atau saya lem 2 komponen. Tapi kalau kita mau ngelem, kita gini dulu teman-teman, kita kasih besi dulu yang masuk ke sini, set. Nah baru kita lem. Ntar sekira-kiranya kering baru kita cabut, biar ketahuan nih masih bolong. Misalnya nih udah kayak gini nih, kita pentokin, terus kita kasih lem. Baru kalau udah kering ya bisa kita setengah kering deh gitu, kita cabut. Dah, kita tunggu kering biar pelumasannya makin maksimal. Seandainya yang masih pakai pompa oli, itu pun masih bisa. Jadi kita memaksimalkan pelumasan buat di ini. Misalnya kan kadang orang kalau jalan jauh, kalau yang suka-suka touring ini bisa dipakai. Kalau yang buat harian makanya nggak bisa deh. Kalau yang suka touring kadang dia walaupun dia masih pompa olinya aktif, kadang di tangki bahan bakar itu masih dicampurin sedikit
oli sampingnya. Jadi ini bisa ngebantu juga di sini buat pelumasan mesinnya. Daripada kita ribet ngeborosin area sini, nyopot gear dulu, nyopot tutup gear dulu. Yang kita campur saja metodenya kalau kita lagi touring jalan-jalan jauh. Ini porting seperti ini sudah pernah saya ulas yang ini. Ini buat spek standaran, ntar kita ulas lagi di video berikutnya. Kalau yang ini kristal saya pribadi ini nanti intake-nya mau saya pakai intake kodok, tapi saya bikin sendiri tuh. Ini pakai intake ini ntar saya sesuaikan dulu. Saya mau pelajari dulu buat jalur ini nih. Buat jalur ini ntar saya pelajari dulu. Sepertinya harus ada penambahan porting di sini. Sebentar dah. Semisalnya ini nanti sudah jadi akan saya review di video berikutnya. Karena buat video ini saya lebih memfokuskan buat pembuatan jalur oli buat Suzuki RC series di sini. Ini buat oli samping. Oke, mungkin itu tips ringan dari kami semua. Mungkin ntar buat Suzuki RC seriesnya masih tetap berlanjut. Ya rencananya saya mau bikin apa ya? Ya ntar dah gimana, memanfaatkan barang yang ada aja. Rumah koplingnya mau saya pakai F1 ZR. Ya, saya lagi set rasio dulu, masih trial and error. Jadi kemarin tuh masih seret, operannya kurang enak, jadi saya bongkar lagi. Saya mau operannya nih bisa sempurna, karena ini bikinan teman-teman. Hose couplingnya nanti pakai Yamaha F1 ZR, kalau enggak Yamaha Vega atau Jupiter generasi lama. Oke, terima kasih banyak teman-teman telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.